Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita dipertemukan Waalaikumsalam. lagi di siang ini. Saya doakan teman-teman semua semoga selalu sehat ya, dan semoga rezekinya selalu bertambah. Amin. Insya Allah. Oke, Kalau perkara rezeki banyak, langsung aminnya banyak ya. asik. Oke. Oke, teman-teman ya, mungkin ada yang baru datang, mungkin ada juga yang udah kenal dengan saya ya. Saya infokan dulu sebelumnya ya, di 1 jam ke depan ini saya ingin memaparkan tentang apa itu kelas Meta Ads otak kanan, dan di penghujung saya akan jualan kelas Meta Ads otak kanan. Tapi saya jualannya bukan langsung jualan, tapi teman-teman harus sadar dulu nih, teman-teman harus paham dulu nih apa sih yang di Meta Ads otak kanan ini ya. Oke, kelas Meta Ads otak kanan, semua teknik sama aja, yang beda adalah awal jualannya. Hampir semua pemilik produk pasti tidak menjalankan strategi satu ini yang paling penting. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya udah belajar ikut-ikut kelas dari yang bayarnya 50.000, bayarnya 100.000, bayarnya 3 juta, bayarnya 8 juta, sampai yang terakhir itu di 10 juta, itu ternyata yang diajarin sama aja. Nggak ada bedanya. Teknisnya begitu-begitu aja. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat, tonton di video sebelumnya yang udah disebar ya, sebenarnya beriklan itu, kita itu jangan terlalu fokus di teknis. Di teknis itu cuma 10%, 20% deh gitu, 20% atau bahkan dikurangin sedikit, tapi concernnya lebih ke kita ngomongin tentang message-nya, tentang pesannya, apa sih yang mau kita jual, dan tujuan targetnya siapa sih. Nah, itu intronya dulu ya. Tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang belum kenal, saya mau kenalan dulu sama tim-timnya Titik Terang yang nanti akan menyampaikan dan memaparkan kelas Facebook Ads otak kanan. Ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ada Pak Putra Chandra Buana ya. Beliau adalah salah satu founder juga dari Titik Terang Kreatif ya. Dan beliau sudah menjalani lebih dari 30 tahun di dunia internet, ya kan? Jadi banyak banget yang udah dia kerjain segala macam, dan ini saya peringkas sedikit ya. Dia udah pernah buat marketplace sebelum Tokopedia, Shopee ada. Dia udah pernah bikin marketplace di tahun 2004. Lalu dia udah pernah bikin program Simpek, sistem pegawai ya untuk pemerintah. Lalu dia udah pernah buat program BAIS ya, program BAIS itu Badan Intelijen Strategisnya. Lalu dia udah pernah membantu Smesco ya yang ada di Jakarta. Dan terakhir dia eksis di jualan online produk hadiah dari istri ya. Ini produk hadiah dari istri itu mungkin teman-teman ada yang udah pernah kena iklannya, ada yang udah pernah punya produknya. Hadiah dari istri ini sebenarnya kita lagi vakuumin, tapi di tahun 2020 sebelum COVID itu penjualannya luar biasa ya. Kita menghabiskan sehari itu 15 jutaan buat budget iklan doang. Yang alhamdulillah menghasilkan closingan lebih dari 300 lah, ya kan. Nah, lalu kesibukannya beliau sekarang adalah membangun Titik Terang Kreatif dan perusahaan-perusahaan di balik layarnya lagi. Seperti itu. Oke, next. Ada saya sendiri ya, saya Rehan Baon ya, teman-teman, advertiser strategis dan teknis. Alhamdulillah ya, saya udah masuk di tahun ke-9 menjalani digital marketing, dan saya udah ya nyari duitnya dari digital marketing doang. Dan alhamdulillah ya udah ada hasilnya. Dan spending budget kalau dihitung-hitung dua tahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan deh ya, sekitar 22 miliaran lah. Dan saya hobinya juga suka tukang ngoprek-ngoprek ya, tentang teknis, tools, dan lain-lainnya. Dan saya juga udah pernah jualan online dengan berbagai macam produk, dengan produk A, produk B, produk yang lain-lainnya. Dan sama saat ini kita juga sedang membangun Titik Terang Kreatif untuk menjadi lebih besar lagi dan lebih baik lagi, dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Oke? Dan nanti akan ada Mas Billy Alfat, ini advertiser Titik Terang ya, salah satu tim yang saya tarik ya, saya didik, saya ajarin semua bersama teman-teman yang lain. Hampir ada yang hampir semua iklan Titik Terang Kreatif dijalankan oleh Mas Billy ya. Jadi teman-teman ya, iklannya Titik Terang Kreatif itu kurang lebih sebenarnya yang ngejalanin semua adalah Mas Billy.
Ya, jadi teman-teman ketika masuk ke grup kita itu semua karena kerja keras dari timnya Mas Billy ya. Alhamdulillah ya dari beberapa batch sebelumnya itu Mas Billy concern dia lebih ngajarin ke ini banyak member. Jadi udah banyak member-membernya yang ada yang berhasil dan ada juga yang belum berhasil ya. Dan dia juga rapih dalam membaca data dan membangun datanya dan sama membangun titik terang kreatif juga. Oke. Jadi ini adalah tiga orang ini yang nantinya insya Allah akan membawakan materi di kelas Meta Ads Facebook Ads otak kanan out of the box ya. Oke, teman-teman pasti bingung ya Meta Ads itu apa? Meta Ads itu sebenarnya adalah Facebook dan Instagram ya, menjadi satu keluarga ya. Kita Meta itu adalah fitur di mana kita beriklan di Facebook dan Instagram ya, di Facebook dan di Instagram sekali lagi nih ya, di Facebook dan Instagram. Jadi berarti udah bisa bareng nih dua-duanya karena memang satu keluarga yang menjadi satu keluarga Meta. Nah, terus kenapa sih kita harus menggunakan Meta Ads? Ada 3 alasan penting buat Anda agar mau beriklan di Meta Ads. Yang pertama ya, tertarget jika Anda memainkan konten yang tepat. Terus marketnya masih luas dan masih bisa dijangkau karena memang banyak banget orang-orang yang masih menggunakan Facebook. Terutama di daerah-daerah luar sana itu udah banyak juga yang menggunakan Facebook. Walaupun walaupun kita market kita itu ada walaupun platform kita udah nambah lagi ada yang namanya TikTok ya kan. Tapi tetap marketnya masih ada dan masih luas. Masih ceruknya masih bisa kita ceruk sedalam-dalamnya. Dan yang ketiga, biayanya masih bisa terjangkau dan murah. Seperti yang kita ketahui ya, per hari ini itu kalau nggak salah iklan per harinya itu bisa di angka 17 ribuan lah kurang lebih. Per hari ya, itu 17 ribu. Artinya itu murah banget ketimbang teman-teman pasang banner di billboard, pasang banner di apa sih namanya Videotron, ya kan tuh udah puluhan juta, udah mahal lah intinya. Dan Facebook atau Meta Ads ya, ini lebih murah ketimbang harus pakai itu. Oke? Nah, tapi teman-teman saya yakin di sini pasti udah ada yang pernah beriklan, udah ada yang pernah menjalankan iklan, ya kan? Cuman kesalahan terbesar mayoritas pengiklan itu, ya kan, adalah cuman menjalankan saja, tidak pernah melakukan yang namanya deep down research. Deep down research itu apa? Nanti saya jelasin ya. Jadi teman-teman rata-rata hampir dan mungkin saya dulu sebelumnya masih seperti itu juga ya. Jualan itu yang penting hard selling aja, asal kena gitu loh. Yang penting kontennya, oh ini kontennya udah nih jualan langsung, ya kan? Nah itu akhirnya menggerus budget saya. Budget saya cepat habis dan closingnya ya nggak tahu. Kadang-kadang menentukan targetnya juga suka nggak tepat kan. Akhirnya apa? Kita jadi nggak tahu siapa sih buyer kita, siapa sih customer kita ini. Jadinya yang masuk kalau orang-orang advertiser biasanya menyebut itu adalah lead-lead sampah gitu ya. Tapi maksudnya lead-lead yang kurang berkualitas kalau saya bilang. Yang akhirnya bukan target market kita. Oleh karena itu makanya kita melakukan yang namanya deep down research. Deep down research itu sebenarnya kita benar-benar menggali siapa sih target market kita, siapa sih calon customer kita ini yang pengen kita jualin, sesuai nggak sih nih produk kita. Nah, oleh karena itu kita itu harus pahami dulu marketnya, ya. Siapa mereka, apa masalah mereka, mereka butuhnya apa, apakah produk Anda bisa menyelesaikan masalah mereka. Kalau misalnya kita cuma bikinnya asal-asalan doang, yang ada hasilnya menjadi ya budgetnya kegerus habis. Tiba-tiba, oh saya boncos nih, saya budgetnya habis nih, nggak ada closing-closing. Padahal sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi, ya bisa jadi konten kita perbaikin dan hasilnya menjadi luar biasa. Nah, boncos itu hadir karena apa? Karena teman-teman stop beriklan. Kalau teman-teman misalnya nggak stop beriklan dan mengevaluasi iklan-iklan yang udah berjalan ini, diperbaharui lagi, dibagusin lagi, direvisi lagi, insya Allah hasilnya pasti bagus. Gitu. Oke? Saya nggak tahu target market saya siapa. Yang penting iklan jalan aja deh. Nah ini yang salah. Emang mau cuma bakar duit doang? Nggak mau kan? Tiba-tiba hilang begitu aja. Saya udah pernah beriklan mas. Saya udah habis 1 juta nggak ada hasil. Itu yang jadi masalah. Kita nggak tahu. Kita tuh biasanya rata-rata kalau yang saya temuin adalah
owner atau yang punya produk itu bingung buat mikirin target marketnya. Udahlah saya kasih sama yang ahlinya aja deh. Padahal sebenarnya kan Anda yang nyiptain produk gitu loh. Kenapa kok Anda nggak tahu target marketnya? Ya kan? Harusnya Anda tahu sebelum membuat produk itu Anda tahu dulu nih siapa sih ini kita mau nargetin siapa sih gitu. Ya kan? Makanya emang mau bakar duit doang? Enggak dong, pasti mau dong ngerasain profit. Nah, dengan melakukan deep down research, Anda akan matang dalam membuat copywriting iklan, matang dalam membuat landing page, matang dalam membuat konten iklannya. Dan kemungkinan boncos itu akan sangat kecil sekali. Nah, loh, kok iklannya kita harus pakai copywriting ya? Kita harus pakai landing page ya? Kita harus konten iklannya harus dibikin lagi ya? Ya harus. Kalau cuma nyetor duit doang nggak usah ke Facebook ya mending nggak usah disimpan aja ditabung. Daripada buang-buang duit, mendingan kita ya perbaiki cara mainnya, perbaiki cara cara kita jualannya sehingga nanti akan mendapatkan profit gitu ya. Nah, saya kembalikan ke teman-teman semua. Apakah Anda sudah melakukan deep down research? Ayo, Mbak. Dan sudah sejauh mana riset yang Anda lakukan? Pasti saya yakin teman-teman deep down-nya masih sebatas target marketnya siapa, terus umurnya berapa, apa hobinya atau begitu ya kan? Padahal sebenarnya enggak juga ya, teman-teman harus tahu juga ya, yang mau di deep down-nya apa ya. Saya mute dulu ya teman-teman semua ya yang ada di sini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman makanya kalau misalnya teman-teman mau jualan produk bukan cuma nerima konten dari reseller, dari pemilik produk atau ini, tapi dikembangin lagi, diinin lagi, digali lagi gitu. Karena dari satu produk ini kita bisa nargetin ke banyak hal, ya kan? Contoh misalnya, ketika teman-teman udah paham dalam berjualan apa ya, kelas coding, ya kan? Kelas coding untuk anak-anak, kelas coding untuk anak SMP itu kan beda tuh, anak SMP buat anak kuliahan ya kan, padahal temanya yang dijual sama. Terus kelas coding buat UMKM, nah itu kan angle-nya udah berbeda. Kelas coding buat ibu-ibu, ibu-ibu emak-emak militan di rumah misalnya, apalagi banyak hal sebenarnya. Angle itu kita harus ciptakan, angle itu kita harus bentuk. Oh ini kita mengarahinnya kemana gitu, ke target market siapa. Oke. Di kelas Meta Ads Otak Kanan, Anda akan diajarkan tentang menentukan positioning yang tepat. Lalu Anda akan diajarkan tentang buyer persona calon customer. Anda akan diajarkan juga tentang BMC dan SWOT. Ya. BMC SWOT ini kita bisnis model kanvasnya, SWOT itu apa ya namanya, kekuatan dan kekurangannya di mana gitu. Lalu Anda akan diajarkan tentang difusi inovasi. Lalu Anda akan diajarkan tentang menentukan strategi produk awalnya yang out of the box kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan kami akan ajarkan 16 formula copywriting ampuh ya. Teman-teman mungkin tahu ya namanya copywriting itu sebenarnya ada AIDA ya kan, yang mungkin yang udah beredar di sini kan adalah AIDA ya. Lalu ada lagi sebenarnya namanya adalah PAS. Ada lagi 4P, ada lagi the 5G, ada lagi GUES, ada lagi SLAP. Nah, ini ada pengertian-pengertiannya nanti akan dijabarkan di kelasnya. Ya, sisanya itu masih ada lagi. Ada sekitar 10 lagi nanti akan diajarkan di kelas Meta Ads Otak Kanan. Oke? Nah, sebelum saya lanjut lagi, dengan semua persiapan tersebut yang akan diajarkan sehingga Anda bisa mudah dalam membuat landing page penawarannya, ads copy iklannya, ads image iklannya, dan teman-teman jadi jelas tahu target marketnya siapa. Ya, kalau misalnya teman-teman cuma bikin iklan doang, buat ngejalanin doang, buat sebatas jalan doang dan mengharapkan profit, itu sayang banget. Jadi kita bukan fokus pada setting-settingannya, kita fokus pada persiapan awalnya, fokus pada
apa namanya, gimana cara memberikan message di landing page-nya, gimana cara bikin image-nya yang memang ngehook dan sekali orang baca langsung ini langsung ngerti gitu dan kepengen. Lalu gimana cara bikin edge copy kata-katanya ya kan? Jadi kita tahu target market kita itu siapa gitu. Oke, sekarang jadi teman-teman udah mulai tersadarkan ya insya Allah ya bahwa sebenarnya jualan di Facebook Ads itu bukan cuman apa namanya, bukan cuman bikin iklan running udah gitu. Kita harus bikin dulu siapa sih ini target marketnya. Kita mau jualin ke siapa gitu. Hmm. Nah, makin mateng persiapannya, makin minim potensi boncos-boncosnya. Makin gacor iklannya, makin cuan profitnya. Anda mau menikmati boncos terus atau Anda mau merubah cara jualan Anda? Ayo, yang mau merubah cara jualannya, saya saya sarankan untuk mempelajari ini semua. Daripada cuma setor-setor duit doang ke Facebook, boncos, baru ini teriak-teriak, saya boncos, saya nggak ada closing dari sini. Saya jujur aja ya kalau ngelihat reviewnya aplikasi Meta Ads di Play Store, itu banyak banget keluhan. Banyak banget yang bilang, saya boncos dari sini, uang saya habis di sini, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau dia tahu cara mainnya, dia tahu cara menentukan target marketnya, pasti teman-teman bisa ngerasain yang namanya profit gitu loh. Daripada teman-teman cuman ngeluhin itu doang, udahlah upgrade diri kita, upgrade diri biar teman-teman bisa merasakan profit gitu loh. Oke? Nah, ini sebenarnya saya mau kasih tahu sebelum saya masuk ke sini, saya mau langsung nunjuk nih, ya. Kebetulan ada orangnya nih. Dokter Nirwan udah belajar kan dari Facebook Ads. Halo, Dokter Nirwan. Lagi operasi, Pak. Oh, lagi operasi, masa sih? Ya, padahal oh ya izin menjauh dari device ya. Tadi udah bilang ya, ya udahlah. Sebenarnya Dokter Nirwan ini udah ngerasain profit-profit dari belajar Facebook Ads ya, terutama dia berjualannya produk-produk digital. Produk digital sebenarnya enak banget dijualin, apalagi teman-teman mungkin bisa ngelihat sendiri ya. Mungkin teman-teman ngelihat di iklannya, di Instagramnya, di Facebooknya itu sekarang ya. Ternyata beredar banget tuh produk digital, cara jualannya, cara bikinnya, dan hal-hal lainnya lah gitu loh. Kalau teman-teman ikut kelasnya mungkin sama ya, dan diajarin iklannya seperti biasa gitu. Tapi nggak tahu ya, diajarin nggak sih target marketnya tuh sedetail apa, deep down risetnya sampai mana, ya kan? Kalau misalnya udah riset sebegini harus diapain, bikinnya bagaimana nanti, ya kan? Jadi apa? Kita tuh tahu roadmap-nya untuk apa namanya menentukan konten yang berkualitas dan konversinya tinggi, ya. Apa kata mereka yang udah praktek dari kelas Facebook Ads ini, ya? Ini dia sebenarnya, bahkan ya teman-teman ya, ada yang cuma praktek pakai HP doang, ya. Ada yang cuma praktek pakai HP doang, dia nggak punya laptop, tapi dia punya keinginan kuat buat belajar dan apa namanya, dia menggunakan HP buat jualannya. Nah ini ada juga ya, makasih Mas Bill, tim Triklang hasil iklan banjir closingan ya. Jadi dia mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan dan alhamdulillah udah banjir closingannya. Kalau ditanya berapa budget iklannya jangan tanya saya ya, karena saya juga nggak tahu. Nah, terima kasih Winning juga. Ini hasil iklan iklan Ads Bang. Ya ya ini. Jadi alhamdulillah udah ada banyak yang praktek juga ya. Ini juga udah dia juga iklan kalau closing bisa dapat 400.000 per closing, anggaran cuma 100.000 masih untung lah. Ya iyalah. Closing iklan 100.000 dapat dapat closingnya 400.000 berarti udah profit 300.000 kan? Nah ini juga nih. Iklan udah banyak banget leadnya tuh ya. Alhamdulillah mereka yang sudah praktek, mereka yang sudah paham ilmunya, mereka yang sudah mengerti, mereka mempraktekannya. Ketika nanti teman-teman udah belajar, tolong dipraktekkan. Karena ketika teman-teman nggak praktek ya sama aja hasilnya. Teman-teman juga nggak bisa. Nah, kesalahannya ketika teman-teman udah praktek itu, udah belajar, prakteknya minim.
harusnya sering-sering nanya ke mentor. Ini kalau udah kayak gini gimana ya? Ini gimana ya? Gitu. Nah, oke, sekarang saya open pertanyaan dulu sebelum saya jualan nih. Monggo silakan ada yang mau nanya. Monggo silakan teman-teman ada yang mau bertanya. Pak mau nanya boleh? Boleh. Saya stop share dulu deh. Kemarin saya sudah ikut yang FBS yang angkatan sebelumnya. Apakah ini memang nanti ada penambahan itu bagaimana Pak? Yang pertama, yang kedua, saya kesulitan memang untuk menentukan produk apa yang mau dijual, terutama produk fisik gitu. Karena mengenai dropshipping segala macam itu yang belum saya pahami. Itu aja sih Mas. Makasih. Oke. Kalau misalnya ditanya kelasnya sama nggak sama yang kemarin? Ada samanya, tapi ya pasti ada bedanya karena setiap bulan kita pasti selalu ada insight-insight yang powerfulnya. Ya, maksudnya apa? Pasti kan namanya kita kan bukan orang-orang yang cuman ketika udah ada ilmunya kita praktekin, ya, tapi kita belajar terus, kita cari tahu ilmunya terus. Sehingga ketika kita sudah punya sudah dapat praktek, sudah dapat ilmunya, kita tambahin lagi, kita ajarin lagi, kita edukasi lagi ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan untuk produk ya. Nah, produk sebenarnya ya, produk itu banyak banget ketika kita mau mencarinya. Mau produk fisik bisa, mau produknya digital juga bisa. Produk digital bisa ke produknya titik terang, kelas-kelasnya titik terang juga bisa. Produk fisik, nah saya bisa nih, saya buka deh. Saya ada paket bundling sih nanti ya, tapi di akhir ya Pak Bram ya. Nanti saya jelasin. Oke Mas, makasih. Siap. Oke, Bu Ini Gina Hasna. saya mau tanya Pak. Bu Gina Hasna dulu boleh? Mau tanya tentang produk digital Pak. Itu Ya. kita bisa ngambilnya dari mana ya Pak? Produk digital. Produk digitalnya mau yang mana? Sebenarnya produk digital bisa create sendiri, atau kalau misalnya nggak bisa create sendiri, ya bisa pakai produk digital dari titik terang. Titik terang kan punya banyak kelas tuh, ya kan? Bisa juga jualin kelasnya titik terang. Beli aja yang PLR-nya nanti, tapi bukan di sini beli PLR-nya ya. PLR-nya juga masih terjangkau kok. Nah, terus kalau misalnya punya kemampuan buat nge-create sendiri, bikin produk digital, banyak banget mau nentuin apa. Contoh misalnya kuis-kuis anak gitu. Atau misalnya belajar ngoding yang titik terang juga bisa dijual. Ya. Banyak sebenarnya. Tinggal kitanya mau nentuin target marketnya ke siapa dulu gitu. Terus kalau misalnya mau jualin produk digital lagi, intinya gini, kitanya mau bikin sendiri atau kitanya mau pakai punya orang gitu, Gina. Kalau produk digital tuh dia video atau PDF gitu Pak? Oke, PDF bisa, ebook bisa, ya PDF atau ebook, Zoom, kelas video kayak gitu rekaman dan banyak banget itu sebenarnya. Yang bukan berupa fisik ya, bukan berupa fisik itu, tapi berupa kelas edukasi itu termasuk produk digital juga kalau saya bilang. Gitu. Saya kasih insight sedikit ya. Misalkan jualannya gini, strategi rame orderan dari jualan cappuccino cincau itu diliput itunya misalnya ya ini insight nih ya. Saya ngomong insight karena emang udah banyak yang praktek soalnya. Terus strategi rame orderan dari jualan es buah kayak gitu. Itu diliput terus dia orang yang suksesnya diajak Zoom kayak gitu-gitu. Itu bisa kayak gitu tuh. Strategi misalnya cara eh, cara bikin celana buat bayi misalnya apa aja gitu sebenarnya jadi gini kita banyak banget sebenarnya kalau mau create produk digital ya tinggal bikin tutorial aja itu termasuk produk digital dan banyak juga orang yang nggak paham gitu loh
Ketika kita bisa menentukan target market kita, kita tahu apa yang kita jual, ya tinggal kita ini aja, kita buat aja tutorialnya, gitu loh. Jangan salah ya, tutorial Canva aja banyak yang beli kan, prompt ChatGPT aja banyak yang beli kan, ya itu kan produk Banyak. digital. Bahkan ya produk digital kayak prompt ChatGPT aja itu ada orang yang udah ngerasain sampai ratusan juta dari situ. Artinya kan berarti cuannya gede gitu loh. Tinggal kitanya aja mau bikin apa enggak gitu. Bikinlah yang sederhana aja dulu gitu loh. Saya aja kemarin oh ini misalnya kelas make up artis tapi pakai video jualnya murah gitu 50.000 atau 99.000 itu bisa kayak gitu. Kelas nail art apalagi banyak banget sebenarnya kalau mau kita gali lagi. Kelas bikin tas kulit sintetis, kelas apalagi. Wah, banyak banget kalau kita gali sih sebenarnya ya. Semoga Banyak ya, tercerahkan. Bang. Hmm. Monggo, monggo. Eh, saya sih sudah ngiklan Facebook Ad ya, tapi paket paket umroh. Itu sepertinya sulit ya kalau paket umroh. Atau sebaiknya umroh itu pakai Facebook Ad atau pakai ini aja, pakai WSP, we- eh, Oke, website gitu. saya jawab ya. Kalau WSP itu sebenarnya kan itu organik, tetap dibangun. Itu buat jangka panjang, Iya, buat iya. misalnya Sip. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai Iya, iya. seterusnya. Tapi kalau Facebook Ads itu untuk percepatannya. Jadi kalau misalnya iklan hari ini bisa dapat lead hari ini, insya Allah kayak gitu. Nah, pertanyaannya harusnya gini, apakah saya cocoknya iklannya di Facebook Ads atau di Google Ads ya buat umroh, misalnya gitu, ya kan? Kalau di Google Ads itu biayanya mahal banget, takutnya kaget nanti. Mendingan di Facebook Ads aja, biayanya masih murah gitu loh. Terakhir di tahun 2023 saya ngiklan umroh itu eh, budget 1,5 juta bisa closing 15. Tapi itu tahun 2023 ya. Terus kemarin-kemarin saya udah coba ngetes di iklan untuk Pekanbaru. Alhamdulillah itu juga lumayan closingannya juga. Jadi tetap kita fokusnya pada kontennya. Kita fokus pada konten dan paket-paketnya yang mau kita iniin. Nggak tahu ya. Coba saya kembaliin deh ke Bu Fauzia. Bu Fauzia kalau mau umroh perlunya paket paket all in atau paket murah? Coba Saya sih iklan udah saya coba, ada yang paket all in, ada yang paket murah, tapi saya dapatnya ya yang hanya yang organik dalam arti teman, saudara. Yang saya iklankan malah nggak ada yang masuk gitu. Bahkan lead-lead yang masuk pun itu kadang-kadang mereka malah ngajak, malah menawarkan mau jadi apa itu mutolifnya, ada yang nawarin oleh-olehnya dan sebagainya. Jadi lead-lead itu lead yang ya sampah gitu loh. itu makanya kita kita kadang ya kalau yang umroh ya selama saya ngiklan nggak bisa memfilter di situnya ya, tapi paling nggak kita bisa memfilter dari ininya lah, konten-kontennya aja dulu, karena kan iklan iklan yang di umroh kan ya biasanya pakainya CTWA. Kalau CTWA kan nggak bisa nentuin interest. Oke, ini saya pakai landing page. Aduh mahal Bu, landing page mah serius. Saya mah nggak kalau umroh nggak pernah pakai landing page, pakainya langsung ini aja CTWA aja. Ya Pak kalau izin bertanya, boleh, monggo. Pak untuk produk digital itu biasanya targetnya lebih ke daerah atau ke usia, Pak? Targetnya lebih ke daerah apa ke usia? Ya dua-duanya kan, kalau kita udah tahu target kita ya kan. Misal contoh saya mau nargetin daerah usianya 38 tahun ke atas yang dia ibu-ibu yang lebih banyaknya di rumah, atau jangan umur 38 deh, umur-umur 33 35 deh. Kan rata-rata ada ibu Mahmud ya, 30 35 tuh. Mahmud yang gabut di rumah kan, yang nungguin yang jagain anak tapi bingung cari kesibukan ya kan. Nah itu berarti kan saya udah ngincer targetnya kan, jelas tuh mama muda umur 30-an yang gabut di rumah,
tapi pengen cari kesibukan. Nah, di mana orang itu berada? Di seluruh Indonesia kan ada semuanya. Ya tinggal kita targetin aja daerah-daerah. Tapi kalau misalnya kita mau jualan produk digital ke daerah yang misalnya Papua, Kalimantan, saya nggak ngejamin itu bisa karena bahasanya mesti dirubah dulu gitu. Contoh belajar Meta Ads, ya contoh nih belajar Meta Ads sama sinonimnya adalah belajar beriklan di Facebook. Artinya sama, maknanya sama, tapi pengertian orang beda-beda. Nggak semua nangkep. Jadi kalau mau ngiklanin daerah tuh pakai bahasanya bahasa umum, bahasa yang mudah dimengerti sekali. Gitu. Mama Ray, tadi katanya dipanggil, tadi gua bius pasien apa ya? Wah, gimana dokter udah ngerasain ngiklan Facebook? Cuannya gimana? Iya, apa Buktiin namanya? aja. Slide-nya bagus banget nggak? Aku minta slide-nya nanti ya. Minta slide-nya dan ilmunya juga keren banget. Ya, tadi kan kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Ray ya, intinya kan sebetulnya yang pertama itu kita tahu produknya kita yang mau kita iklankan. Yang kedua, seperti yang Bang Ray sampaikan, kita maunya siapa sih yang mau kita target dari iklan? Kenapa? Begitu kita dapat target iklan itu dan dia ngeklik iklan kita, kalau saya kan prakteknya kan CTW aja Bang Ray, langsung ke WA gitu ya, nggak yang susah karena saya nyari yang murah-murah aja, 17.000 ya iklannya, 17.000, terus produknya juga produk nggak mahal, tapi saya nyari untungnya yang gede makanya 80% untungnya. Jadi saya iklan sehari 17.000, rata-rata saya closing 2 sehari, rata-rata closing 2 sehari itu 200.000 ya. Jadi untung-untung inilah, untung-untung ini ya 180.000 untungnya. Nah, jadi kenapa bisa? Ternyata sama naik sepeda kayak ngiklan di Facebook ini ya. Kalau udah tahu naik sepeda nggak jatuh, kesananya gampang gitu ya, mau gaya apa aja bersepeda tuh ternyata bisa gitu ya. Tapi kalau awal-awal nggak bisa naik sepeda langsung jatuh gitu ya. Nah jadi ternyata kalau tadi diomongin produk digital kan banyak sekali tuh ya produk digital yang bisa kita jual. Tadi saya sempat baca kolom chat, ada yang sudah punya katanya semua paket PLA punya. Dan menurut saya itu sebenarnya adalah sumber uang ya, harta karun yang bisa dijadikan uang. Tapi kalau umpamanya aset PR itu diambil saja tidak diapa-apain, itu cuma jadi sampah aja gitu ya. Sudah beli mahal, udah bermodal, tapi tidak diapa-apain, ya nggak ada, orang nggak tahu ya ngapain sih ini gitu ya, nggak akan dibeli orang gitu ya. Nah tapi kalau ini dikemas dengan baik, saya bela-belain masuk Zoom ini walaupun saya sambil pelayanan pasien ya, karena angelnya itu ya, oh ini apa nih ilmu baru gitu ya. Ada kata-kata deep-nya lagi gitu kan, ada kata-kata deep-nya dan luar biasa ya lead magnetnya gitu ya. Jadi tergantung dengan copywriting-nya, kemudian bagaimana mengemasnya, dan orang baca iklannya itu langsung ini ya, langsung orang ini gua harus kalau beli gua harus beli ini gitu ya, atau gua harus ikut ini. Kayak copywriting untuk Zoom hari ini ya, wah ini keren ini, saya harus ikut Zoom-nya gitu kan. Nah jadi ini kan ini nanti akan diajarkan oleh Bang Ray dan tim ya, ada Pak Putra, ada Mas Billy gitu ya. Bagaimana kita setelah tahu kita produk kita ini, itu kita membuat kalimatnya ya, yang istilahnya kan kalau di kan copywriting gitu ya. Kita membuat iklannya, orang baca mengenal langsung di hati ya. Ini apa namanya? Ini kayaknya sesuai kebutuhan saya gitu ya. Kalau saya kan sekarang lagi iklan 2 nih, makanya iklan saya jalan. Pertama iklan jasa posting, yang kedua iklan buat web ya. Dan rata-rata yang masuk tuh memang yang butuh gitu ya. Yang butuh dia butuh usahanya di posting di web kita, dan ada yang butuh membuat web. Nah, jadi apa? Jadi dikemas ya, dikemas. Karena kenapa saya membuat iklan ini? Karena ada 40 juta di luar sana, menurut data yang saya baca, 40 juta lagi yang butuh apa yang saya jual gitu ya. Jadi saya nggak perlu 40 jutanya, saya dapat 1 jutanya saja lumayan itu, dan saya cicil nih closing 2 sehari gitu ya. Lumayan Marai untuk nambah uang saku. Makasih. Siap keren ya Pak Dokter.
udah apa namanya, udah ngerasain cuan dari belajar Facebook Ads di titik terang. Ya tinggal diasah aja lagi, Dok. Jangan cuma produk digital doang ya. Siap. Saya coba-coba kemarin iklan ini, umroh ada leadnya itu ya. Cuma Oke. saya nggak seriusin ininya, nggak seriusin apa namanya, jadi CS-nya ya akhirnya ya begitulah ya kan. Akhirnya karena memang saya nggak terlalu mendalami knowledge-nya umroh ini kan, gitu. Kerja sama aja, Dok, kayak gitu mah. Yang penting bisa ngiklannya, cari CS yang emang dia tahu produk knowledge-nya, tapi dia nggak punya budget iklan. Udah. Kalau saya gitu, Dok, biasanya. Oke, monggo Pak Awana, bimbel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Darwan dari Bandung. Bisnis saya itu bimbel privat. Jadi khusus SNBT aja. Jadi kan kalau selama ini saya jalanin itu bisnisnya offline. Makanya nggak ngiklan gitu. Nggak ngiklan karena offline. Nah, nantinya saya udah menyiapkan banyak video untuk membuat kelas-kelas online khusus persiapan SNBT 2025 nih. Nah, selama ini yang saya layanin itu kan yang dekat rumah aja dari di kota Bandung dan sekitarnya. Nah, kalau nanti kan saya ikutan kelas yang FB Ads Meta itu. Saya tadi tertarik dengan deep down research gitu. Nah, apakah nanti di kelas itu tanggal 17 kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh seperti apa sih deep down research seperti itu? Karena saya ingin mengembangkan Awana Bimbel ini ke kelas-kelas digital, ruang-ruang virtual ya. Saya bikin video, udah beberapa videonya dari materi-materi khusus SNBT gitu. Jadi kayaknya ini cocok banget, kemarin saya ikutan yang kelas KLD itu. Dan tadi saya lihat para narasumbernya keren-keren sih. Jadi tertarik di sini. Jadi mohon nanti saya juga ingin konsultasi ya mengenai bagaimana sih dari offline ini nantinya tuh ke online gitu. Ya, terutama nanti untuk iklannya. Gitu, Mas Akang titik terang. Itu aja dari saya sih. Makasih. Nah, ini sebenarnya produknya bagus ya, bisa dijualinnya kalau misalnya emang udah ada bimbelnya, bisa jualin lewat radius ya. Iklan Facebook tuh bisa radius loh, bahkan bisa kode pos. Bahkan bisa cuman misalnya radius 5 kilo dari kita doang ya. Makanya enak sih sebenarnya belajar iklan Facebook ini, belajar iklan Facebook. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk bimbel itu harus tahu strategi-strategi selanjutnya. Jadi kita misalkan pikirkan gimana caranya biar mereka tuh nyaman belajar di sini, karena goalsnya kalau SNBT buat apa sih, masuk ini masuk kuliah ya, masuk universitas ya. Oke. Kalau misalnya preview dulu, misalnya gini, sama kayak yang saya tawarkan begini ya, bikin kolamnya dulu, tawarin previewnya dulu. Kalau bisa bimbel itu bikin 2 grup yang berbeda. Grup pertama itu khusus untuk anak-anaknya, jadi target marketnya anak-anaknya. Grup yang kedua bikin yang khusus untuk orang tuanya. Jadi dua-duanya ini kalau misalnya nanti kita ajak Zoom, kita bisa ngelihat, oh yang mana nih yang ternyata bisa cepat mengambil keputusan, apakah anak-anaknya atau orang tuanya. Kalau misalnya ternyata yang winning adalah orang tuanya, berarti orang tuanya nanti kita ngegas atau scale up-nya di orang tuanya aja. Kalau misalnya yang winningnya nanti iklannya adalah di anak-anaknya, berarti nanti kita gas iklannya sekencang-kencangnya di anaknya. Jadi kita harus punya perbandingan dulu dari 2 ini. Jangan cuma kita hanya mengambil dari satu angle aja, seperti itu. Iya. Betul. Insya Allah nanti diajarin catat kolam datanya. Ya. Oke Mas, makasih Mas. Oke, siapa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Saya mau tanya, Pak. Boleh, Pak. Ya, selama ini kan produk saya itu saya tawarkan di Facebook ya.
Ya. ya lancar-lancar saja gitu. Hmm. Problem nggak begitu kok, nggak begitu. Cuman bagaimana itu saya mengembangkan pasar itu di luar habitat saya. Yang selama ini saya melayani perusahaan genset sama perusahaan kapal. Saya mau masuk ke tambang atau ke industri lain itu sepertinya saya belum punya cara itu. Oke. Saya usaha di bidang bengkel bubut, yang mana awal-awalnya saya sama sekali nggak punya alat, sekarang punya alat mesin bubut 2 Keren. beserta perangkat yang lain. Berarti di situ memang pasarnya itu untuk diri saya memang sudah agak lancar. Cuman saya ingin mengembangkan gitu loh. Untuk mencari sasaran perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Walaupun saat ini ada perusahaan kapal yang cukup gede jadi partner kami. Cuman prinsip saya di sini bergabung ingin mengembangkan. Oke. Nah, Paham. saya ingin mengembangkan di luar Facebook itu bagaimana caranya gitu. Di luar Facebook sebenarnya pakai SEO, Pak. Search engine optimasi. Jadi kita bisa mengoptimasi produknya Bapak ya. Jadi Bapak nanti diajarin cara mengoptimasi jasanya Bapak untuk berada di halaman pertama Google yang sesuai dengan target daerah yang Bapak inginkan. Seperti itu. Nah, itu yang lebih cocok kemarin buat dimainin. kemarin juga ada yang nyarani seperti itu, Pak. Nodong saya 6 juta gitu. Saya agak mikir-mikir juga, apa benar itu akan dipasarkan Kalau seperti saya itu gitu. lebih nyaraninya kalau Bapak ada waktu, Bapak mau praktek, mending ikut kelasnya aja. Ketimbang Bapak pakai jasa. Karena kelas lebih murah, Pak, dibanding itu. Tapi ketika Bapak misalnya udah belajar dan udah tahu polanya, ya bisa ngajarin orang atau ya gimana ya? Ya intinya kita ajarin lah gitu. Insya Allah Kalau gimana? kalau apa pakai program-program lawas, program-program orang jadul ya mungkin bisa berjalan lah. Cuman mengikuti zaman sekarang banyak orang bicara digital. Saya mungkin mau berusaha ngikuti. Maksud saya seperti itu kan semua sekarang lewat digital gitu. Harus, Pak. Ya, Jangan sampai kita kalau tergerus digital, sama zaman. Nanti kita malah iya. Kalau digital itu masih agak kecontalan di bersaing dengan teman-teman yang lain itu. Soalnya teman-teman yang lain itu main tender aja sudah pakai Zoom dan lain sebagainya. Lah aku itu nggak masuk seperti itu ya Pak. Kalau tender kan kita harus pakai izin pemerintah dan lain sebagainya. Sementara saya ini kan masih UMKM gitu. Iya, Pak. Sementara Pak pasar memang sudah menguasai seluruh Indonesia. Ya, Bapak nanti chat CS aja, tanya program belajar SEO yang mana yang cocok buat Bapak. Nanti diarahin sama tim CS. Oke gitu. Nanti saya share di akhir terus saya share nomor-nomor CS-nya ya. Oke. Yes, oke. Oke, Pak Bram. Monggo Pak Bram. Iya Pak, satu lagi kendala saya udah yang tadi saya tanya di Gmail itu via chat saya tanya sering di ban Pak, akun email saya sering di ban. Itu gimana cara ngatasi Pak? Memang 5 akun saya yang saya di ban ini saya beli dari Shopee sih. Oke, kalau itu udah jelas pasti. Saran saya mending bikin baru aja, mending bikin dari handphone sendiri dan itu terverifikasi KTP itu lebih bagus ketimbang beli akun. Oh. Saya nggak nyaranin buat beli, soalnya banyak banget kendala, apalagi sekarang Facebook update ya, maunya pakai data-data kita sendiri gitu. Kalaupun pakai KTP saya misalnya itu nggak masalah juga ya Pak, walaupun namanya nanti misalnya saya buat email update, email yang baru itu nggak ada masalah ya. Tapi KTP-nya yang penting nama Facebooknya sesuai dengan KTP. Email mah bebas. Oh, nama Facebook. Oke Pak. Facebooknya nggak apa-apa. Nama Facebook saya dia terverifikasi KTP udah 3 akun saya. Saya pakai buat beriklan. Bahkan akun istri saya pakai juga buat beriklan.
Oh, jadi banyak akun tapi satu KTP oke ya Pak ya? Iya. Kalau Oh ya. bisa sih Pak, saran saya dari saudara atau misalnya istri akunnya aktif dipakai, mending pakai itu aja, biar kuat. Oh, oke. Siap Pak. Makasih Pak. Siap. Oke, monggo Pak Abijitna. Bismillah. Mau bertanya nih Pak, Siap. sedikit. Ya, gini, saya mau tanya pertama, produk apa sebenarnya yang cocok pakai landing page Pak? Artinya tidak harus ke CTWA gitu. Karena gini, dulu ya, saya ngiklan itu kan seringnya pakai CTWA. Cuma karena ke teman saya yang memang saya lihat dia terbukti lebih banyak closingan dari saya kan, dia pakai landing page gitu kan ya. Katanya jangan langsung ke CTWA, kan orang perlu edukasi dulu gitu kan ya. Oh ya sudah, saya bilang gitu kan ya. Saya buat juga, lalu saya buat landing page. Toh konversi saya juga nggak bagus-bagus amat, walaupun juga ada apa? Ada yang closing gitu kan ya. Mungkin karena saya memang belum paham yang akan dipelajari di sini di preset itu kan. Itu mohon penjelasannya Pak. Mungkin produk apa yang memang bagus langsung CTWA atau memang ada produk yang harus pakai lari ke landing page dulu baru lari ke WA Pak gitu. Terus satu lagi Pak, satu lagi ini iklan di Meta Ads ini, Facebook Ads ini memang kadang-kadang ada errornya ya Pak. Maksudnya begini, ketika saya menautkan nomor WhatsApp bisnis itu gitu kan ya, saya sudah mengikuti semua rule-nya, sudah saya ikutin semua rule-nya, tapi tidak mau connect. Cuma ntar dia beberapa jam kemudian connect atau besoknya baru connect gitu Pak. Karena ada beberapa error seperti itu Pak ya. Itu mohon penjelasannya Pak. Saya mengalami hal seperti itu. Makasih Pak. Oke, yang pertama karena kalau yang error itu memang kadang-kadang kita kan nggak bisa ngukur ya, nggak bisa yang namanya kita pakai produk orang, ya error itu memang kadang-kadang terjadi. Apalagi sekarang Facebook itu update terus, ya kan. Nah, mungkin juga kadang-kadang karena masalah sinyal itu nggak ini apa namanya banyak faktor, banyak variabelnya. Jadi nggak bisa kita bilang error semua gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi karena sinyal kita yang kurang bagus, bisa jadi karena misalkan contoh kayak kemarin saya tes ternyata laptop saya lemot gitu ya, ternyata gagal gitu. Jadi memang errornya belum tentu juga karena Facebooknya, bisa jadi karena faktor luar kayak gitu. Terus pertanyaan pertama tadi ngomongin soal produk ya. Sebenarnya gini, kalau produknya itu memang cocok buat di hard selling tapi bisa di kontennya bisa kita gabungin semua penawaran kita, itu bisa. Contoh umroh itu cocoknya CTWA. Ya kan? Terus kalau misalnya produk-produk yang edukasi yang lainnya, perlu nggak sih harus dijelaskan pakai landing page? Tergantung kita mau nggak sih. Nah, kalau kita udah tahu target marketnya, ya kita bisa aja bercerita, bernarasi di situ. Contoh misalnya ya, ini saya kasih sedikit clue dari yang udah pernah saya jalanin. Ya, bentar. Yep. Oke. Nih. Tahun 2018 ya kalau nggak salah itu 2019 saya pernah jualan Nicer. Oh. Nih Nicer ini sampai sekarang sebenarnya masih bagus dijualnya. Bagus ya kan. Nicer ini saya waktu itu sebulan berapa ya? 300-an mah ada lah closing dari sini. Cuman ya Nicer ini ya, saya bercerita, saya bernarasi di situ. Bunda pusing ya tiap pagi ribet banget ngurusin buat ini sarapan suami sama anak, tambah anak harus siapin anak buat sekolah, terus ditambah suami harus siap buat kerja. Daripada pusing-pusing motong-motong, mending pakai ini aja, ya kan. Tinggal sat langsung tinggal tuang langsung jadi gitu. Jadi kita harus pandai-pandai bernarasi gitu. Pandai-pandai dalam membuat ceritanya kalau buat mau pakai landing page, ya kan? Jadi dengan ini kita bisa bercerita di situnya. Terus apalagi misalnya banyak sebenarnya kalau angle-nya mau kita kulik lagi ini mah, ya kan, contoh salah satu yang saya pakai di sini. Lalu apa? Saya sedekah sendal wudhu Mas dulu. Sedekah sendal wudhu. Ya. Sedekah sendal wudhu ini saya pakai, ya kan. Emang sih ini saya nggak terlalu difokusin banget dulu. Ternyata tapi paling nggak ini masih profit lah dulu saya.
Ini saya bercerita tentang bentar lagi Ramadan. Bentar lagi banyak yang sholat nih di sini. Mau nggak jadiin ladang pahala? Padahal cuma sendal wudu doang gitu. Mau nggak jadiin ladang pahala buat kamu dengan sedekah sendal wudu? Kayak gitu doang kayak. Jadi tinggal pandai-pandailah kita dalam membuat narasi. Bukan Oke, kita cuman udah nih CTW aja, udah deh ini landing page, nggak begitu. Kita mau nargetin kemana lagi, balik lagi. Target market kita siapa, dengan cara apa nanti kita mau jualinnya, kayak gitu. Itu sih. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, nah saya mau lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit. Oke, jadi teman-teman ya, teman-teman semua di sini, alhamdulillah ya, dari sini semua praktek, udah banyak yang praktek dan udah banyak yang merasakan hasilnya. Dan insya Allah kelas Facebook ini akan dimulai tanggal 17 September ya. Nah, ini saya mau memberikan penawaran buat teman-teman ya. Cuman 100.000 sebenarnya. Tapi ilmunya insya Allah sama lah dengan workshop-workshop yang harga jutaan insya Allah. Cuman 100.000. Tar dulu, jangan langsung ambil action dulu ya. Saya punya penawaran menarik buat teman-teman ya. Yang daftar hari ini saya punya paket bundling. Paket bundlingnya kelas membuat landing page convert seharga 100.000 dan 20 list produk winning plus suppliernya. Jadi teman-teman nih saya punya 20 list produk winning ya dan suppliernya. Itu teman-teman tinggal cobain aja iklannya. Insya Allah kalau iklan yang ini selama teman-teman bisa menentukan target marketnya jelas, insya Allah teman-teman bisa ngerasain profit lah. Tapi ngambil profitnya nggak usah tinggi-tinggi ya. Karena ini harga-harga produk yang saya kasih di sini. Misalnya harga barangnya 25.000, ya jual aja 75, 80 gitu. Jangan diambil harganya mahal, jangan ngambil marginnya tinggi-tinggi gitu ya. Kecuali produk digital. Kalau produk digital ya pastikan profitnya 100%. Apalagi produk PLR-nya titik terang. Produk PLR titik terang kan teman-teman modal sekali udah jual berkali-kali terus ya. Nah, hari ini saya kasih paket bundling ya, semua ya. Kelas Facebook, kelas Meta Ads, kelas membuat landing page convert dan 20 list produk winning plus suppliernya ya, carinya di mana ya itu. Saya kasih harga spesialnya ya, yang harga bayarnya 300.000 cukup bayar 150.000 aja. Ya, 150.000 aja teman-teman bisa dapat 2 kelas sekaligus plus 20 list produk winning ya. Oke. Monggo, silahkan daftar di link yang sudah saya kasih di situ. Oke. Silahkan daftar. Ya, ini salah nih. Cuman bayar 150.000 aja ya. Nah, teman-teman bisa daftar juga ke WACS, bisa ke Resa, ke Ririn, ke Tika, ke Feby, Septi, Nanda, dan Nurul ya. Untuk Nurul nanti yang teman-teman yang masuk lewat grupnya Nurul, monggo silahkan daftar langsung ke Nurul sendiri ya. Kalau yang teman-teman yang lainnya, masuk ke Tika, Ririn, Tika, Feby, Septi, Nanda. Oke. Ya, mau nanya Mas? Boleh, silakan. Silakan. Iya, kalau yang sudah beli paket KLD ini termasuk nggak Mas yang akan mulai 17 besok? Kelas Facebook-nya ya? Kelas Facebook-nya ya? Iya. Oh, kelas Facebook-nya sih termasuk. Cuman kan untuk kelas kan beda. Kalau mau ikut lagi silakan. Untuk apanya Mas? Nggak Kalau jelas. yang 20 list ini kan nggak dikasih. Oh, list produk PLR-nya ya? Bukan PLR, itu bukan produk PLR, itu produk fisik. Oh. List produk fisik ya. Oh begitu. Mm-mm. Jadi kalau mau include itu harus beli lagi ya yang ini ya? Ya ikut aja Om. Pasti selalu ada hal baru di sini. Iya. Tuh kan yang diajarin nih. Kelas formula copywriting ampuh ini diajarinnya nanti di kelas Meta Ads yang terbaru nih. BMC, SWOT, difusi inovasi itu ada di yang baru insya Allah.
Tapi kalau kelas Nanya, Mas. PTS buat ngejalanin iklannya, yang ini yang sederhana-sederhana biar bisa runningnya sih, insya Allah ada di KLD. Ini pelengkapnya lah. Kalau itu landing page convert itu apa ya maksudnya? Bikin landing page yang ketika kita bikin, kita tahu target marketnya siapa, kita tahu, jadi ketika orang baca, oh jadi kebelet pengen beli gitu. Jadi Jadi kita ini diajarin mengiklankan langsung praktek gitu ya? ya, jadi gini, kan ada kelas landing page-nya nih, belajar. Ketika udah bikin kelas landing page-nya kan ada kelas meta ads-nya juga. Jadi di kelas Ya. meta ads-nya nanti teman-teman apa namanya, Ibu diajarin juga buat beriklannya. Jadi bukan cuman belajar beriklannya doang, tapi diajarin cara bikin landing page-nya juga. Seperti itu. Oke? Oke. Berarti sampai itu ya, pasang pixel segala itu ya? Oh, pasti. Oke. Belajarnya di mana, Coach? Via Zoom, tanggal 17, 18, 19 September ya. 3 hari ya? 3 hari. Saya sudah ada jadwal lain, Bang. Oke, nggak. Sebenarnya gini ya, buat yang nggak ada yang bentrok ya, kita ada rekamannya, jadi nggak usah takut. Bang, kalau yang udah pernah ikut kelas FBH sebelumnya, yang sebelumnya yang ini, apakah gimana Bang? Kalau mau Mau ikut riset, lagi, apakah ada diskon atau bagaimana? coba tanya ke CS kalau harga. Saya saya kalau harga nego dulu ke CS soalnya. Oke, makasih. Bang Rey, Masuk. ya kalau menurut saya ini ya selalu ada inovasi ya setiap kelas yang diadakan gitu ya. Dan ini tentunya kalau nggak ikut nih rugi ya. Kenapa? Karena sudah tidak pusing lagi mikir produk yang mau diiklankan gitu ya. Kan nanti kan ikut kelas kan mesti gatal tuh tangan untuk praktekkan ilmunya gitu ya. Nah akhirnya mulai cemas tuh. Saya mau iklankan yang mana nih ya gitu ya. Nah produk sendiri juga belum pede gitu ya. Kenapa belum pede? Kan selalu masuk ke Meta Ads ini, Facebook Ads, IG Ads ini, yang dalam pikiran itu adalah rugi ya. Kenapa pikiran rugi? Sudah uang dipotong terus setiap hari, udah seminggu kok nggak ada masuk lead, masuk lead banyak tapi nggak closing gitu ya. Nah itu kan pusing gitu. Jadi pasti ada hal yang ini ya, ada sesuatu yang kan targetnya kita ngiklan itu ada uang yang masuk gitu ya. Ya produknya kalau saya sih ya, ada yang produk memang kita harus beriklan jangka panjang sekali closing, dia baliknya beratus-ratus kali lipat gitu ya. Kalau kayak main lari itu ada yang lari panjang maraton, terus ini ada yang harus cepet ya, yang harus yang bisa dapat uang tiap hari, ada juga produknya. Sama itu mancing juga, kalau mancing di tengah laut lama gitu ya, sekali dapatnya kakap. Tapi kalau mancing di sungai dapat banyak tapi ikannya kecil-kecil gitu ya. Nah tinggal kita pusing ya, kita mikirin yang mana ini gitu ya. Nah kelas ini ada dikasih sudah dikasih promo, dikasih lagi produk winningnya yang bisa mau dipraktekkan di Meta Ads itu, iklan Facebook Ad otak kanan sama IG otak kanan. Rugi nih kalau menurut saya kalau nggak ngambil paket 150.000 ini. Luar biasa. Makasih Bang Rey. Siap. Halo Om Rey. Izin boleh nanya nggak? Om mau nanya Om. Masuk. Monggo Om. Ya, Om Jadi Rey apa kabar? Sehat. Yo, Om Rey mau tanya jadi Om. gini. Ini siapa dulu nih? Kok ada 2 suara? Ya. Om Rahmat. Silakan duluan. Oh iya. Bentar ya, bentar. Monggo. Om Rey. Ya. Ini aku mau nanya juga sedikit, maksudnya gini. Itu yang website affiliate titik terang. Kenapa saya baru buka, jujur ya. Aku biasa main affiliate di kandang sebelah lah. Kandang sebelah. Aku ini penasaran soalnya ini
TTK makin lama makin banyak produknya. Gua jadi panas gitu. Oh, mana? Maksudnya gini, ini sayang banget kalau nggak pakai website membership gitu. Memang sistemnya lock, tapi kan kalau nggak pakai membership kan ini pixel gua kan nggak bisa ditanam. Jadi kan gua nggak bisa, ya ibaratnya gini, yang tahu main pixel kan itu kan pixel kan database gitu loh. Iya, iya. Ya, maksud gua kenapa Titik Terang nggak pakai membership ya supaya bisa tanam pixel gitu. Jadi kan semua sistem log, gua nyaring lead, terus masuk ke webinar kan udah nge-log itu. Ya mau beli kapanpun kan bisa, mau belanja kapanpun kan passive income buat kita gitu loh. Daripada kita bikin grup sendiri-sendiri kan nanti sayang gitu loh, lead-nya teraur-aur di luar gitu loh. Iya, iya, iya. Maksud gua gitu. Kalau ya maksudnya cookiesnya itu ya maksudnya mau cookiesnya ditanam gitu. Iya dong. Kan kalau TTK pakai membership, kita bisa tanam pixel, terus udah gitu kapanpun kita mau CA, LAA kan bisa gitu loh. Ya, ya, ya. Paham, paham. Ntar coba diobrolin dulu sama tim ya kalau itu ya. Maksud gua jadi supaya lebih mantep gitu TTK-nya. Ya. Coba. Ya, Pak. Coba nanti kita tampung dulu itu. Iya, iya. Terus pertanyaan kedua gini, maksud gua ini jadwal webinar kok kayaknya maksudnya gini loh, kan kita nampung lead nih. Terus kok nggak ada jadwal webinar misalnya hari ini hari Senin, ini hari Selasa gimana? Ada, serius ada. Nanti di share deh. Coba CS siapa yang biasa ngechat? Tika. Nah tuh Tika. Tika-nya nggak ada. Iya, soalnya kalau gua nanya dicuekin, kagak dijawab. Ntar ada yang bilangin dah. Oh itu tolong dibantu. Iya. Udah kok gue udah buatin itu jadwal Zoom, serius. Oh gitu. Udah. Oh, aku ngechat Pak Kur nggak dibalas. Ngechat Om Billy nggak dibalas juga. Kalau Om Billy ya jelas nggak tahu. Mesti ke Dokter Nirwan kayaknya. Dokter Nirwan tolong gitu ya. Ketririn boleh Pak. Ke Dokter Nirwan. Biar Tika yang WA lah. Oke. Nggak, soalnya aku mau ini nih, mau saingan sama Dokter Nirwan nih. Mau jajal ilmu dokter pokoknya mah. Oke, ada gitu. Thank you. Siap. Nanti kita infoin ya kalau ada update yang masalah itu ya. Iya, biar tambah canggih TTK-nya. Jangan kalah sama kamar sebelah. Kamar sebelah mulu. Iya beneran, serius. Mereka kan pada pakai membership. Membership kan asik ngelok tuh. Paham. Kita sebagai pemain affiliate ngerti kok. Iya. Oke. Thank you, Bos. Oke, lanjut. Lanjut. Tadi siapa? Pak Rahmat ya? Iya, Om. Ini mau tanya, Om. Tentang Meta Ads itu kan, saya kan masih awam nih tentang iklan di Meta Ads. Bisnis saya nih bimbingan belajar. Nah, saya pernah tuh ngiklan, cuman kayaknya boncos. Soalnya menurut saya nih ada nggak bisnis yang nggak cocok ngiklanin di Meta Ads tuh, Om? Ada. Ya, jualan jasa kayak ACP tadi tuh ada yang nanya tuh, ya kan? Jual jasa saya ngetes kemarin jasa las panggilan, leadnya banyak tapi susah banget closingnya. Saya udah ngetes tuh. Itu Soalnya ini kan pada saat ngiklan itu kan ada preset dulu kan, Om kan. Nah di situ ada usia kan. Nah sementara kan pengguna Facebook yang masih pelajar itu kadang-kadang mereka random bikin akunnya. Karena mungkin yang masih SD atau SMP yang belum cukup umur tuh dia kan pasti nyuri tahun. Benar. Itu gimana sih, Om? Solusinya? Solusinya ya. Kalau ngomongin soal audiens settingan di Facebook itu, kebetulan saya sering telepon-teleponan sama orang Facebook sampai saya tembak begini, bro, udah jujur aja dah,
lu Facebook Indonesia tuh abu-abu kan settingannya semua. Ketawa dia, kata dia. Ya bang, katanya gitu. Emang settingan apa audiensnya Facebook di Indonesia tuh abu-abu. Ya udah, kalau udah tahu jawabannya kayak gitu ya berarti jawabnya apa? Saya pakai konten, nargetinnya ke konten di konten aja saya. Jadi ngarahin apa ya? Ketika ada orang yang ibu emak-emak, misalnya contoh tadi kan emak-emak, terus tiap pagi anaknya, bapaknya, anaknya, suaminya lagi sibuk mau berangkat sekolah, mau kerja, tapi dia nggak bisa masak. Nah itu udah ketahuan. Ibu-ibu yang baca itu pasti ngerasa, lah gue banget ini, kayak gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi kita Oh kalau iya buat ya. nyeting-nyetingan di apa ya di Facebook itu nggak bisa kita patokin. Tapi paling nggak umur itu masih bisa lah ditakar-takar lah, dikira-kira masih sebaiknya begini. Nah, tadi ada pertanyaan bimbel juga ya, pertanyaan bimbel ya. Dia bilang dia mau ngiklanin, tapi makanya saya suruh dua angle ke anaknya yang umurnya di bawah, umurnya masih muda, sama ke orang tuanya. Kalau misalnya yang anaknya winning, berarti ya gasnya di anaknya. Tapi kalau yang winningnya di orang tuanya, ya berarti di orang tuanya aja winning gitu. Hmm, Oke coach, Ya, kayaknya harus belajar lagi nih coach. monggo silakan. Oh ya, Makasih. Pak, oke. bisa dari 20 produk itu bisa kasih bocoran nggak satu dua apa gitu Apa Bu produknya? Ujian? Spill produk. Ya, produk. Ya, Oh, spill. produk fisik lah pastinya. Kita share satu aja dulu deh. Ya, satu aja. Saya sih bisa kalau saya punya ini saya bisa bernarasi gitu. Bentar Bu ya. Kuncinya adalah kita bisa bernarasinya aja gitu loh. Nah, tunggu. Ini salah satunya dah nih. Ini harganya soalnya murah ini. Hmm. Bikin apa bikin apa sih nih? Kulit Kulit beginian lumpia. dari alat itu. Kulit lumpia apa kulit itu Eh, ya? Yang penting kita bisa ngembangin ininya aja, ceritanya. Gitu. Oke. Nah itu baru satu. Nanti saya cariin lagi. Saya update terus lah. Mohon maaf ya kalau di sini nggak disediain akun whitelist, akun white label dan lain-lain ya. Karena saya pribadi lebih mengutamakan mending pakai akun pribadi ya. Karena lebih enak sih sebenarnya ya. Kalau saya pribadi capek buat depositnya kadang-kadang kalau buat pakai akun ini whitelist. Yang tidak boleh diiklankan di FB itu apa aja Bang? Nanti dibahas di kelas sebenarnya ya. Tapi paling enggak adalah tentang produk apa ya produk ilegal itu nggak boleh ya. Terus produk atau jasa ilegal tentang yang menghina yang inilah SARA juga nggak boleh lah. Kalau misalnya mau iklanin produk obat kuat, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja asal kontennya yang sopan gitu. Ya, jangan konten yang seronok lah. Oke, ya teman-teman. Eh, Sekali lagi ya teman-teman, buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung ke sini ya.
Monggo, saya Halo masih Bang, masih buka open pertanyaan kok. mau tanya Bang? Boleh? Boleh. Sorry, terkait dengan iklan, sempat saya dengar sebelumnya itu lebih baik mengiklankan produk yang tidak dijual di marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia. Itu betul atau gimana Bang? Pertanyaan kan namanya saya jelasin ya. Sebentar. Inklusi inovasi. Kamera bisa dilihat di sini ya. Ada namanya innovator, early adapter, early majority, late majority, sama laggards ya. Kata orang kita jangan ngiklanin produk-produk yang udah ada dan dijual di marketplace. Kata siapa? Di Indonesia itu hampir banyak sekali orang-orang yang suka dengan produk-produk. Dia punya habit ya, dia punya habit. Kalau gua nggak beli produk ini, gua nggak update. Kalau gua nggak tahu produk ini, gua nggak update. Akhirnya gua beli. Nah, walaupun dia tahu ini bakal rusak, walaupun dia tahu ini umurnya sementara, tapi dia mau beli. Dan termasuk juga salah satunya adalah orang-orang yang nggak pernah tahu Shopee, nggak pernah tahu marketplace ya. Dia belinya lewat mana? Lewat Facebook. Saya kasih contoh, salah satunya korbannya adalah ibu saya sendiri. Ibu saya sendiri, ya namanya udah sepuh ya, nggak apa-apa saya ngomong nih, udah sepuh, giginya udah bolong, dia kena iklan ya untuk nambel gigi yang harganya itu 15.000. Dia beli COD lagi di shop dari iklan. Bayarnya 179.000 gratis ongkir. Saya yang jadi saksinya, nggak datang nih, kurir datang ke saya nih, Bang, COD Bang, berapa? 179. Dalam hati saya ngerasa, ya angka-angka keramat nih, angka-angka gue jualan nih. Ya kan, akhirnya saya bayar karena udah datang kan. Tapi saya edukasi ibu saya, Ma, jangan beli lagi kalau kena iklan di Facebook. Lu tuh kena sama aja kayak jadi korban gua jadinya. Ya kan? Jualnya 15.000, harga modalnya 15.000, Ma. Tuh lihat di Shopee, ya kan? Buktinya apa? Berarti tandanya ibu saya masih kena. Nah, jadi gak usah teman-teman mikirin produk yang sudah dijual di marketplace, kita jual lagi di Facebook, itu jangan. Enggak juga. Tinggal kitanya aja mau nggak sih kita membuat narasinya gitu loh. Tinggal kitanya aja mau nyoba nggak nih buat jualin produk yang ini gitu. Jadi jawab ya Om, nggak usah dengerin apa kata orang. Kita fokusnya sama 2,5 ini aja nih. Ntar dari sini baru nanti orang ini akan kita ngambil di 2,5% ini aja nih. Banyak loh teman saya itu jualin produk yang dari Shopee, dari Tokopedia, dijual lagi di Facebook Ad, di IG Ad, di TikTok Ad juga malah, ya kan. Itu omsetnya masuk di 3 miliar loh sebulan. Tapi jor-joran ya budget iklannya ya. Budget iklannya bisa sehari bisa 50 jutaan dia. Oke, makasih Bang. Clear Bang. Nah, itu loh Bang Ray, maksud saya sendiri nggak percaya dengan iklan yang di Facebook. Kalau ada iklan itu saya bandingkan sama Shopee, itu harganya memang lebih murah Shopee, akhirnya saya beralih ke Shopee. Nah, karena saya nggak percaya dengan ini, mesti kan saya cross check. Nggak percaya, tapi saya kalau ikut ini kan berarti saya harus jualan. Ya, berarti kan Ibu lebih pintar, udah jadi lebih pintar, udah nggak jadi korban. Tapi bukan berarti saya bilang korban pelaku ya, enggak. Tapi maksudnya udah menjadi salah satu orang yang bisa memilih bahwa produk ini harganya lebih murah gitu. Tapi apakah salah jualan produk begitu? Enggak kok, murni-murni aja. Enggak ada yang salah. Ya, enggak. Maksud saya harga nanti yang kita jual itu apakah masih masuk akal enggak dibandingkan dengan Shopee? Maksudnya enggak sampai terlalu banyak gitu loh selisihnya. Jadi orang itu yang paham nanti akan pindah ke marketplace lain, Shopee atau Tokped atau asli ada kok market yang begitu. Biasanya orang yang udah pinter, yang udah tahu produknya bakalan
orang yang udah tahu produknya ini adalah produk-produk Shopee, biasanya iklan kayak gitu di skip. Contoh saya ngeliat produk kayak gini, saya skip. Ngapain saya lihat iklannya? Gitu. Jadi wajar-wajar aja sih ya, nggak usah takut jualan produk kayak gituan. Dan cari untung yang masih wajar lah. 50.000, 80.000 masih oke lah. Tapi kalau udah sampai 150.000 ya nggak usah lah gitu. Mirip kasus ibu aku beli rak 20 ribuan, beli di FB 200 ribuan, bahan kualitasnya minta ampun. Ya udah, kayak gitu kan. Kadang orang tua kita yang kadang-kadang nggak tahu nih. Saya nanya nih Bang Rey, kalau saya tidak punya produk usaha, untuk apa saya punya? Kelakuan Dokter Dirwan memang kalau nanya. Untuk apa saya punya ilmu meta ads? Oke, cakep. Tapi pertanyaannya, saya nggak punya produk dan saya nggak punya usaha, ya udah berarti jualan jasa iklan Facebook Ads ke orang lain. Udah dapat ilmunya kan? Ya tinggal jualan jasa aja. Atau udah dapat ilmunya, mau kerja sama orang lain, silakan. Contoh kerja sama umroh, ya kan? Ada teman jualan umroh, sini dah gue iklanin, ya kan? Tapi apa namanya, closingannya lu 40, gue 60 dah, ya gitu, ya kan? Ya itu kasus yang saya alamin, Dok. Jadi saya ngiklanin produknya, produk umroh tahun 2023, itu budgetnya 1,5 juta, closingnya 15 juta, closingnya 15 jamaah, ya kan? Itu saya bagi 60-40 lah, gitu. Jadi kalau udah punya ilmunya ya bisa praktekin kemana aja. Ya udah di spill dong Bang Rey, terkait jasa iklan di Facebook ini, coba dong di spill. Jadi sistemnya berapa persen, atau sistemnya kayak apa dari ambilnya dari budget iklan atau ambilnya dari closingan. Coba di spill Bang. Oke. Jadi gini, ada banyak variabelnya ya. Yang pertama, ngambil duit langsung. Misalnya jam terbang belum tinggi, saya nyaraninnya 10% aja dulu. Tapi kalau misalnya jam terbang udah tinggi, boleh 20%. Bahkan boleh per bulan misalnya naripin 1 juta gitu ya. Kalau misalnya udah jam terbangnya udah bagus. Jadi 1 juta itu misalnya bukan cuma ngomongin ngejalanin iklan doang, tapi bikin ads-nya, ya kan, terus mikirin kontennya, funnelingnya, dan lain-lainnya kayak gitu. Bahkan ada teman saya yang jual harga 5 juta sebulan, tapi dia benar-benar runutin tuh iklan-iklannya. Ini Facebook apa namanya, funnelnya begini ya, kayak gini, nanti biar closingnya begini. Jadi strateginya malah dia gitu. Itu kalau udah jual jasanya mahal. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mau, ya bagi hasil aja. Kalau ada closingan, gue dapat ya disesuaiin. Atau bagi hasil belah tengah gitu dari profit. Banyak variabelnya. Bentar nih. Market US aja masih percaya beli di Amazon, Shopify, padahal kulakannya di AliExpress tuh kan. Coach, pengaruhnya besar nggak antara jenis produk yang kita jual dengan pemilihan tujuan iklan FBN? Oh, objektifnya. Iya dong. Ada brand awareness, ada apa namanya, sales, conversion, ya kan, ada ini. Itu semua nanti diajarin kok. Ya. Oke, monggo Elisa Thomas mau nanya apa? Monggo Elisa Thomas mau nanya apa? Oke, sekali lagi ya teman-teman ya yang ada di sini semua. Lagi-lagi saya memberikan penawaran yang luar biasa insya Allah, dan menarik buat teman-temannya yang ikut di sini. Ya, kelasnya itu harganya kalau di total 100.000, ditambah kelas membuat landing page 100.000, ditambah 100.000 lagi buat 20 list produk winning. Ya, jadi Anda dapat harusnya 300.000, jadi cuma bayar 150.000 aja. Oke?
Cara daftarnya gimana? Itu di kolom chat udah saya kirimin apa namanya nomornya, nomor sales saya. Kalau jual jasa umroh itu pakai FB atau LP, terus travelnya kan sudah ada web atau FB, strateginya gimana? Nah, ini iklannya pakai CTWA aja. Kalau misalnya umroh mah, boleh nih kalau ada yang mau kerja sama iklanin produk umroh saya tuh. Tuh, mau kan? No, monggo silakan tuh. Ya, saya mah open aja kalau ada yang mau mah. Ya, yang penting belajarnya di titik terang gitu. Oke, sudah jam 3, masih ada yang mau nanya? Ada Surangga tuh nyolek Surangga. Nggak sanggup kalau jawab pertanyaan dia. Pertanyaannya susah banget, gak ada ABCD-nya. Kalau boleh tahu, Eh, minta S otak kiri apa Pak? Waduh, Pak Arif, suaranya ini. Ya, minta S otak kiri. Bergema Pak, suaranya Pak, Suher. Ya, minta S otak kiri. Kanan. Otak kiri nggak ada ya? Hah? Otak kiri nggak ada dong? Ya otak kiri teknis banget dong. Kalau otak kanan Adanya kan otak kreatif. miring. Adanya otak miring. Nah, otak miring. Kalau dokter Dewan otak tengah tuh. Nggak apa-apa, semuanya bagus. Yang penting jangan nggak ada otak, itu lebih gak bagus. Otak Jelas, dengkul. Oke, ya teman-teman, karena udah nggak ada yang bertanya nih. Saya mau nanya nih. Oh, nanya, bilang dong. Gimana, Ya gimana? Mas, saya kan udah pernah coba yang apa ikut PBR kemarin. Cuma kalau dari pakai WSP itu setting pixelnya agak susah ya, Mas. Nanti kita pakai PSP atau pakai domain apa namanya website untuk VBR ini khusus websitenya. Oh, ini ya. Udah kemarin pakai apa? Kemarin pakai apa? Kebetulan saya pakai WordPress. Oh, WordPress Nah, itu lebih enak. Tapi kalau Nah, maksud saya kalau pakai WSP kan lebih, maksudnya gini artikel kan udah banyak tuh. ya kan tinggal tambahin doang itu codingannya. Kan tinggal nambahin codingan udah. Oh, bisa ya? Bisa pakai full Oh, page-nya. belum tahu settingnya gimana. Nanti lah Oke, diajarin. siap. Ya, kalau ntar tak bikinin tutorialnya deh. Saya boleh nanya ya. Boleh dong. Belum saya Jadi kan saya udah bikin untuk jasa lah ya, yang berhubungan dengan kesehatan sesuai dengan profesi saya. Nah, berhubungan dengan perapotikan. Nah, ternyata setelah saya buat untuk Google Ads-nya, itu rata-rata produk sejenis jasa yang lain, misalnya kayak Halodoc, terus untuk jasa antar dari K24, itu mereka menggunakan keywords yang BID-nya itu mahal-mahal banget gitu. Jadi kalau saya mau pakai kata kunci yang murah-murah, kira-kira keberhasilannya gimana itu? Karena kalau saya lihat kata kunci yang umum dipakai itu berkisar bisa sampai 15.000, ada yang ya mungkin ada rentang di dekat-dekat itu. Itu gimana strateginya untuk kita supaya minimal budget tapi ya minimal adalah jasa kita diklik orang. Oke, sebelumnya ini lompat ya ternyata ya ke Google Ads ya. Iya, makanya saya mau hubungkan dengan Facebook nantinya apa gimana gitu. Oke, kalau di Google sebenarnya kalau mau murah ambillah kata kunci low, ya jangan kata kunci high. Walaupun kata kunci low itu cuman misalkan setahun satu, tapi mainlah kata kunci low-nya itu yang banyak. Probabilitas peluangnya bakal tinggi juga gitu. Ketimbang kita mainin berjuang di kata kunci yang tinggi, akhirnya ujung-ujungnya capek kena ini sendiri.
habis budgetnya gitu. Nah kalau ya Tapi bedanya kan begini, Pak, kalau kata kunci yang umum kan misalnya orang cari di Google Search atau mungkin nanti Facebook juga gitu, orang cari dengan kalimat-kalimat yang atau kata yang simple, misalnya apotek terdekat, apotek konsultasi apoteker misalnya seperti itu. Tapi keyword-keyword seperti ini tuh lumayan gitu biayanya. Jadi kira-kira gimana strateginya baik Facebook ataupun nanti kata kunci di Google Ads atau Facebook tadi? Oke, saya jawab ya. Pertama, di Facebook itu nggak pakai kata kunci ya. Facebook itu adalah menawarkan. Facebook itu bekerja seperti kita menyebar brosur. Facebook itu bekerja memberikan brosur kepada 1.000 orang, makanya ada angkanya CPM, artinya cost per mile. Artinya ketika kita membagikan brosur kita ke 1.000 orang, itu angkanya berapa? Begitu. Jadi bukan pakai kata kunci. Jadi beda nih antara Google sama antara Facebook, itu berbeda cara ininya. Facebook itu kita nawarin ke orang-orang, kalau Google mereka datang ke kita begitu. Nah, strateginya gimana caranya untuk apotek? Saya pernah nge-share ke teman saya pribadi, cara untuk misalnya apotek itu adalah dengan mengiklankan apoteknya dengan radius. Tapi lead magnetnya yang dilakukan adalah dengan menggunakan misalkan cek asam urat gratis gitu. Loh kok dikasihnya gratis? Ya, itu adalah lead magnetnya. Kebetulan misalnya kayak gini, apotek ini kan mungkin nggak begitu banyak yang tahu ya, tapi bagaimana caranya biar bikin apotek itu rame? Ciptakanlah keramaian, maka akan mendatangkan keramaian selanjutnya. Dengan kita bisa menciptakan keramaian yang datangnya berbondong-bondong, mau cek asam urat, ya kan, walaupun itu gratis, kita kan bisa cross-selling. Cross-selling dengan mau sekalian nggak dicek ininya kolesterolnya, bayar. Mau sekalian nggak nih ada obatnya, mau sekalian nggak nih. Jangan lupa ketika udah masuk, udah rame, ambil datanya, masukin menjadi satu grup WA atau kita save nomornya, dia save nomornya. Ketika ada masalah tinggal chat aja, nanti obatnya datang misalnya gitu pakai Gojek. Jadi gitu, caranya berbeda-beda setiap produk, nggak bisa kita pukul rata. Kalau Oke, baik. saya udah Berarti pakai kombinasi oke ya, kombinasi menggunakan juga ada landing page atau ya landing page lah plus Facebooknya gitu ya. Bisa ya. Gitu dok, jadi ciptakanlah keramaian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, udah mau asar ya teman-teman. Aduh, boleh deh satu pertanyaan lagi deh. Monggo. Monggo Jojo. Halo, Pak Jojo. Ya. Oke, teman-teman semua ya, sekali lagi buat teman-teman silakan daftar ke link yang sudah saya berikan. Monggo, insya Allah kelasnya akan dimulai tanggal 17, 18, 19. Baru lewat Zoom, jamnya jam 9.30 dan tenang aja yang nggak bisa hadir itu ada rekamannya, bisa diulang-ulang. Dan nanti teman-teman kan masuk grup WA, jadi bisa tanya jawab di situ. Oke? Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Baor. Terima kasih Bang Rey. Yuk.